Shalom kelas 12, selamat pagi. Selamat merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia. Puji Tuhan, hari ini kembali kita masuk sekolah lagi, kita mulai belajar lagi. Ibu harap kita semua yang pada saat ini hadir memiliki semangat belajar seperti semangat kemerdekaan Indonesia. Ya, anak muda ayo semangat. Oke, mari sebelum kita mulaikan pelajaran kita pada hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Yuk, semuanya sikap doa. Tuhan, kami bersyukur atas kasih Tuhan, lawatan Tuhan dalam hidup kami. Terlebih lagi Tuhan, kami mengucap syukur atas pimpinan Tuhan bagi bangsa kami. Tuhan, kalau kemarin di tanggal 17 Agustus bangsa kami boleh merayakan kemerdekaannya, kami Tuhan selaku anak-anak muda kami mengucap syukur atas penyertaan Tuhan bagi bangsa kami. Tuhan, biarlah kemajuan bangsa ini semakin lebih lagi di tangan Tuhan. Bahkan problema yang saat ini sedang dialami oleh bangsa kami, Tuhan lawat, Tuhan memberkati. Pemerintahan kami juga Tuhan memberkati. Biarlah kiranya Tuhan bangsa kami, bangsa Indonesia ini boleh menjadi bangsa yang lebih baik lagi dalam pemerintahan, dalam bidang ekonomi, pendidikan, dalam bidang sosial, apapun itu Tuhan. Tuhan lawat, berkati. Khususnya anak-anak muda yang ada di bangsa Indonesia, Tuhan pakai menjadi tonggak kemajuan bagi bangsa ini. Terima kasih Tuhan. Pada saat ini kami akan belajar, Tuhan akan memberkati kami semua dan juga Ibu Lydia yang akan mengajar. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan, kami memulaikan pelajaran kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan. Sekali lagi Ibu mau sapa semua dari kelas 12. Shalom kelas 12. Ya, semangat ya, hari pertama setelah kita libur kemerdekaan. Harusnya kita semua memiliki semangat yang baru, semangat untuk belajar, semangat untuk memuji Tuhan dan melakukan hal-hal yang baik yang berkenan bagi Tuhan. Haleluya. Yuk, pada saat ini kita masuk ke materi pelajaran kita ya. Hari ini kita akan melanjutkan materi kita. Kita akan belajar mengenai nilai-nilai demokrasi. Pada hari ini kita akan belajar mengenai nilai-nilai demokrasi ya, dimana demokrasi itu sangat penting diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat. Kenapa? Karena dengan adanya demokrasi terwujud kehidupan yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Pada dasarnya budaya demokrasi itu timbul karena kesadaran rakyat sendiri, yaitu tidak senang adanya tindakan yang sewenang-wenang yang dilakukan oleh pihak penguasa maupun dari rakyat sendiri. Oleh karena itu, kehidupan demokratis hanya akan dapat terwujud ketika rakyat menginginkan kehidupan yang demokratis. Lalu bagaimana cara mendapatkan kehidupan yang demokratis? Itulah sebabnya pada hari ini kita akan mempelajari nilai-nilai dalam demokrasi. Poin pertama dari nilai-nilai demokrasi adalah kasih. Kasih dalam konteks ini bukan hanya mengenai hal memberi, melainkan dalam konteks Allah menempatkan semua orang pada kedudukan dan derajat yang sama. Kasih Allah diberikan kepada semua orang. Tuhan Yesus mengasihi semua manusia ciptaannya karena semua manusia itu Tuhan ciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Di dalam demokrasi, kasih Allah menempatkan manusia kepada 4 poin penting ya. Yang pertama yaitu kedudukan dan derajat yang sama. Di mata Tuhan, kedudukan setiap manusia itu adalah sama ya. Satu dengan yang lain adalah sama-sama pribadi yang berharga. Poin yang kedua yaitu harkat dan martabat sebagai gambar dan rupa Allah. Ya, Tuhan mengasihi manusia karena manusia Tuhan ciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Selanjutnya, poin yang ketiga adalah
tanggung jawab yang sama. Setiap kita, setiap manusia diberikan oleh Tuhan masing-masing tanggung jawab yang sama, yang sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Jadi setiap manusia itu memegang tanggung jawab. Tidak ada yang tidak Tuhan berikan tanggung jawab. Lalu poin yang keempat, kebebasan untuk menentukan pilihan pribadi. Kasih Allah memberikan manusia yang namanya adalah kehendak bebas. Kita dikasih kesempatan untuk menentukan pilihan kita, melakukan apa yang ingin kita lakukan. Tuhan memberikan kehendak bebas, bukan semata-mata kita bebas melakukan apapun yang kita inginkan, melainkan kita diberikan pilihan untuk melakukan apapun itu berdasarkan tanggung jawab. Ya, dari keempat poin tadi kita bisa mengambil kesimpulan bahwa setiap orang berkewajiban menerima orang lain dengan kasih. Mengapa? Karena Allah terlebih dahulu mengasihi manusia. Itulah sebabnya kita pun harus mengasihi sesama kita, memperlakukan orang lain dengan kasih, menghargai pendapat orang lain, serta kita memberikan kesempatan untuk melakukan atau membuat pilihan sendiri. Sifat atau sikap dalam demokrasi bukan hanya untuk mufakat, tetapi menerima walaupun tidak mufakat. Tidak ada yang namanya mufakat. Tidak perlu ada yang namanya perpecahan, ya. Kasih itu tidak dibatasi oleh pendapat orang lain, tidak juga dibangun di atas persamaan, melainkan dibangun di atas kasih Allah, ya. Ketika kita bisa mengasihi sesama dengan kasih Allah, pastinya perpecahan atau perbedaan itu tidak bisa dibatasi lagi. Poin yang kedua dalam nilai-nilai demokrasi adalah keadilan. Demokrasi menempatkan semua orang pada perlakuan yang adil dan memperlakukan sesamanya juga adil karena tidak ada diskriminasi. Dalam demokrasi sangat diutamakan keadilan yang merata dengan melaksanakan hukum dan peraturan serta menjunjung tinggi kebenaran. Itulah sebabnya sangat diperlukan untuk menegakkan yang namanya keadilan. Berbicara mengenai keadilan, kita mau lihat suatu kisah di dalam Alkitab yang berbicara tentang keadilan. Kita lihat di dalam 1 Raja-Raja 3 ayat 16 sampai 28. Ini adalah kisah dari seorang raja yang bernama Raja Salomo. Dia diperhadapkan dengan persoalan perebutan anak oleh dua wanita yang mengaku sebagai ibu kandungnya. Sebagai raja, ia harus memutuskan dengan adil dan bijaksana, sehingga dengan hikmatnya Raja Salomo memutuskan bahwa bayi tersebut harus dibagi dua supaya kedua ibu tersebut mendapatkan anaknya. Tetapi maksud dari perkataan Salomo itu sebenarnya adalah supaya dia melihat siapa ibu kandung dari bayi tersebut. Raja Salomo bertindak adil dan bijaksana, memberikan hak kepada ibu kandung dari bayi yang diperebutkan. Nilai keadilan dan keterbukaan mengandung makna sederhana dalam perbuatan dan sikap yang jujur, membangun rasa percaya dalam hubungan sosial, tidak diskriminatif, proporsional, memahami perilaku sesama dan bersikap bijak, ya. Jadi keadilan ini sangat diperlukan dalam tercapainya yang namanya demokrasi, karena ketika ada yang namanya keadilan, maka setiap warga masyarakat akan mendapatkan perhatian atau perlakuan yang sama di depan hukum, depan pemerintah, bahkan dalam setiap kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, poin ketiga dari nilai-nilai demokrasi adalah kebebasan berpendapat. Nilai kebebasan berpendapat dalam musyawarah mufakat mengandung makna bahwa dalam setiap kesempatan yang berhubungan dengan pengambilan keputusan diperlukan kesadaran dan kearifan. Kebebasan berpendapat bukanlah kebebasan mutlak, sebab kebebasan setiap orang dibatasi oleh
kebebasan orang lain. Kebebasan yang dimiliki setiap masyarakat harusnya dilaksanakan dengan tanggung jawab yang tinggi. Ada batas-batas yang harus dihormati, yaitu hak-hak orang lain, di mana setiap orang harus memenuhinya sebagai kewajiban diri sendiri. Setiap orang memiliki kebebasan berpendapat, tetapi harus menyampaikannya dengan bijak agar hubungan antar pihak berjalan dengan baik serta tidak menimbulkan benih konflik. Setelah bangsa Israel menduduki tanah Kanaan, mereka banyak hidup mengikuti cara hidup bangsa kafir. Tetapi Yosua menyatakan pendapatnya bahwa dia dalam Yosua 24 ayat 15b dikatakan, "Tetapi aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan." Ini adalah salah satu bentuk mengemukakan pendapat. Yosua mengumumkan pilihannya untuk tetap beribadah kepada Allah di saat bangsa Israel pada saat itu mengikuti cara hidup bangsa kafir di sekitarnya. Setiap orang perlu melatih diri untuk terampil menghadapi ketidaksepakatan dengan benar agar hidup tetap dalam keselarasan. Hal yang lebih penting bukan terletak pada kesamaan pendapat atau keputusan apa yang hendak ditentukan, melainkan sikap setiap orang terhadap sesamanya. Jadi ketika kita berbicara mengenai kebebasan berpendapat, setiap kita mendapatkan hak masing-masing untuk berpendapat. Tetapi di sini ada batas-batas yang mengatur kita, di mana supaya kita memiliki tanggung jawab dalam mengungkapkan pendapat kita, agar pendapat yang kita sampaikan adalah pendapat yang bijaksana, pendapat yang tidak merusak hubungan kita dengan sesama. Poin keempat dari nilai-nilai demokrasi adalah harkat dan martabat. Tuhan menciptakan manusia dengan kedudukan yang sama, memiliki harkat dan martabat yang mulia dan derajat yang tinggi dari semua makhluk ciptaannya yang lain di alam semesta. Menghormati pilihan orang lain, menghargai pendapat orang lain adalah kewajiban semua orang. Hal ini juga mengandung makna bahwa manusia sebagai ciptaan harus menghormati Allah yang adalah Sang Pencipta. Dengan demokrasi pula, manusia dapat mengekspresikan kasihnya kepada sesama manusia. Kita bisa lihat di dalam Roma 15 ayat 1-2. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Ayat 2. Setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya untuk membangunnya. Lalu selanjutnya di dalam ayat yang ke-7 dikatakan, "Sebab itu terimalah satu akan yang lain sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah." Ya, dari ketiga ayat ini kita bisa baca dan kita bisa pahami bahwa kita harus saling menerima, saling menghargai, dan saling membangun, menguatkan satu dengan yang lainnya. Melaksanakan demokrasi dengan benar akan memenuhi sila pertama dalam Pancasila, menjewantahkan sila keempat, dan terutama menaati kehendak Allah melalui sikap kepada sesama manusia. Ya, itulah tadi 4 nilai-nilai demokrasi yang perlu dan sangat penting untuk diaplikasikan supaya terciptanya kehidupan yang demokratis. Yang pertama adalah kasih, kedua keadilan, ketiga kebebasan berpendapat, dan keempat harkat dan martabat. Materi kita hari ini sudah selesai. Sampai ketemu minggu depan di pembahasan selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.